Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، الطلبة والطالبات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan, di antaranya hidayah dan taufik untuk talabul ilmi. Yang ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih, yakni tidak semua hamba diberi nikmat ini. Maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya. Perhatikan adab-adab di majelis ilmu, karena dengan itulah ilmu akan berkah insyaallah. Sehingga bahkan sekalipun kita sudah mengajar atau mengajarkan apa yang disampaikan, tapi tetap kita hendaknya beradab terhadap ilmu, karena ilmu tidak lain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin seorang tidak beradab kepadanya karena merasa dia sudah mengilmui dan bahkan sudah menyampaikannya? Maka tentu tidak demikian, ya. Bahkan tetap beradab di majelis ilmu, itu diantara sarana untuk meraih keberkahan ilmu. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Jemaah rahimakumullah, syukur kita yang berikutnya, Allah masih memberikan kesempatan berupa umur hingga malam ini, yakni malam 10 bulan
Sya'ban di tahun 1444 Hijriah. Yang ini pertanda kita akan semakin dekat dengan bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka semestinya seorang muslim, seorang mukmin bergembira dengannya, bergembira dengan akan datangnya Ramadan, yang merupakan waktu atau musim paling istimewa, musim yang paling istimewa. Musim apa? Musim amal-amal soleh dilipat gandakan pahalanya, dan juga amal-amal soleh dimudahkan padanya. Sebagaimana yang kita lihat, kalau bulan Ramadan rata-rata keimanan kaum muslimin yazid au yangkus, bertambah apa berkurang? Yazid, bertambah. Itu diantara kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita merasa bergembira dengannya, senang, bersyukur ketika hendak datang bulan Ramadan. Dalam surah Yunus ayat ke-58 Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadilah Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, yang hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah, dengan fadilah Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Siapa yang disuruh mengatakan? Qul, siapa yang disuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menyampaikan, dengan fadilah dan rahmat Allah hendaknya bergembira, yang itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu fadilah Allah dan apa itu rahmatnya? Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya beliau menjelaskan, bifadlillah, fadilah Allah itu adalah alladzi huwal Qur'an. Fadilah Allah itu adalah Al-Qur'an, alladzi huwa a'zamu ni'matin wa minnatin wa fadlin tafaddalallahu bihi ibadahu. Al-Quran itu adalah paling besarnya nikmat, paling besarnya karunia, fadilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Maka bersyukur kita, bergembira kita dengan Al-Quran. Wa rahmatihi wa birahmatihi, apa rahmat Allah? Kata beliau rahimahullah, ad-din, rahmat Allah itu adalah ad-dinu wal imanu wa ibadatullahi wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu. Rahmat Allah itu yang dimaksud adalah agama ini, Islam, al-iman, beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mengenal Allah. Orang yang punya hal-hal tersebut hendaknya bergembira, bergembira dengan ad-din, atau sebelumnya Al-Quran tadi, kemudian ad-din, al-iman, ya, beribadah kepada Allah, senang, bisa beribadah kepada Allah, bergembira, senang, mencintai Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu semua khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan manusia? Harta atau dunia, ya. Ada kalanya orang menumpuk-numpuk harta,
banyak-banyakan harta, yang itu ujung-ujungnya melalaikan. Alhaakumut takasur, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kuburan, sudah enggak berbangga-bangga lagi dengan banyak-banyakan harta, atau sudah tidak terlalaikan lagi karena sudah mati, ya. Maka sebelum itu hendaknya waspada. Ada kalanya orang banyak-banyakan apa, atau tinggi-tinggian pangkat kedudukan, banyak-banyakan istri, ya, misalnya, karena istri termasuk bagian dunia, bahkan perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Baik. Dan seterusnya dari apa yang ada di dunia ini. Orang berbanyak-banyakan mengumpul-ngumpulkan itu semua, padahal itu tidak lebih baik daripada Al-Quran, Islam, ibadah kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bersyukurlah dengannya. Walaupun mungkin apa? Hartanya sedikit, atau pas-pasan, atau bahkan kurang. Kalau punya Al-Quran, punya Islam, punya iman, bisa beribadah kepada Allah walaupun hartanya sedikit atau bahkan kurang, bersyukurlah kepada itu. Al-Quran, ibadah itu lebih baik daripada harta. Juga seperti hadis yang sering didengar dan disampaikan, Nabi SAW mengatakan, rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh. Qabliyah subuh yang disunahkan untuk kita baca rakaat 1 setelah Al-Fatihah, membaca Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas, pendek berarti. Itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Rakaat al-fajri apa itu? Ibadah kepada Allah, bagian dari Islam. Juga seperti Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang senang pergi ke Butha? Pergi ke Butha. Apa Butha? Nama pasar unta. Nama pasar unta. Siapa di antara kalian yang senang pergi ke Butha, kemudian setelah itu pulang membawa 2 ekor unta betina yang gemuk-gemuk? Maka para sahabat menjawab, kulluna yuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kami semua senang datang ke Butha, pulang-pulang bawa 2 ekor unta betina yang gemuk-gemuk, min ghairi ismin wala qati'ati rahimin, tanpa berbuat dosa dan tidak memutuskan rahim, alias nggak ngerampok, nggak ngerampas, nggak minta paksa punya adiknya atau kakaknya, tidak. Pokoknya ke sana ke Butha, pulang dapat rezeki 2 ekor unta betina yang gemuk-gemuk. Ya, tentu sahabat senang. Kita senang nggak? Siapa yang senang pergi ke, kalau kita nggak ada pasar unta, pasar apa adanya? Kambing, sapi, nggak ada pasar sapi, ya, pasar ayam. Siapa yang senang ke sana, pulang-pulang bawa 2 ekor, nggak ngerampas, ya, nggak memaksa punya adiknya, tidak, pokoknya dapat rezeki. Tentu kita semua senang nggak? Seperti para sahabat senang. Tapi ternyata di sana ada yang lebih utama,
afala yaghdu ahadukum ilal masjid, tidakkah salah seorang kalian pergi ke masjid fayaqra ayataini min kitabillah, kemudian dia membaca 2 ayat dari kitab Allah atau mempelajari 2 ayat dari kitab Allah, khairun minna qataini kaumawaini, itu lebih baik daripada 2 ekor unta betina yang gemuk-gemuk. Kalau yang dibaca atau dipelajari 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina yang gemuk-gemuk. Kalau 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina yang gemuk-gemuk, dan seterusnya. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan seterusnya dari hitungan al-ibil, unta. Itu menunjukkan apa? Ad-din atau Al-Quran lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, secara khusus kita akan kedatangan Ramadan yang di sana ada satu syariat Islam, bahkan merupakan rukun Islam, yaitu puasa. Tentu kita merasa senang dengannya, ya. Kenapa kita merasa senang dengan datangnya Ramadan? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah memberikan kabar gembira itu kepada para sahabat. Beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Ya, kenapa kita senang dengan Ramadan? Karena bulan yang diberkahi. Apa barokah? Sering diulang-ulang. Barokah adalah kasratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, itu ada terus, nggak hilang-hilang. Bulan yang banyak sekali kebaikannya. Yang kalau di sana ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi, ada benda yang diberkahi. Misalkan waktu yang diberkahi apa? Ya ini bulan Ramadan. Tempat yang diberkahi apa? Masjidil Haram misalkan, atau semua masjid, tapi yang memiliki keistimewaan secara khusus Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba misalnya, ya. Yang sholat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada berapa? 100.000 kali sholat. 100.000 kali sholat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada itu. Masya Allah. Padahal kita sholat sebulan hanya 150 kali sholat fardunya itu. Setahun sholat fardunya hanya 1.800 kali. Sholat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali. Itu namanya apa? Barokah. Barokah apa? Barokatul Masjidil Haram, bukan pojokan Ka'bah untuk rebutan sampai sikut-sikutan, dorong-dorongan dan seterusnya demi mencium Hajar Aswad, ya, enggak, atau tiang-tiang Masjidil Haram dan seterusnya. Bukan itu keberkahannya, yakni sholat di situ, ya, sekali lebih baik daripada 100.000 kali sholat, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan hal-hal yang lain seperti air Zam-Zam, juga air yang atau benda yang diberkahi, berarti ada waktu, ada tempat, ada benda. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah memfardukan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka.
kesempatan masuk surga sangat luas, ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu jahim atau pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin au maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan secara umum, atau dalam riwayat yang lain bos-bosnya syaitan dibelenggu. Berarti apa ini? Kemudahan untuk beramal soleh. Maka seperti tadi di awal, ya, umumnya kaum muslimin kalau bulan Ramadan imannya yazidu, bertambah. Alhamdulillah, ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti ayat yang kita hafal. Surat apa? Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu diantara kebaikan-kebaikan di bulan itu. Man hurima khairaha faqad hurim. Sehingga siapa yang dihalangi untuk tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, betul-betul dia akan terhalang. Yakni siapa yang dimudahkan untuk beramal soleh itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh sombong, ya. Kalau kalian dulu, tahun berapa dulu, ya, atau tahun-tahun kemarin, ya, ketika Ramadan banyak membaca Al-Quran, ya, sehingga baru tanggal berapa dulu itu, ya, tanggal 15 Ramadan sudah ada yang khatam berapa kali, ya, 17 kali apa 22 kali. Itu semua dari mana? Dari kemudahan yang Allah berikan. Yang bisa berinfak banyak, yang bisa sholat yang panjang dan seterusnya, itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan hadis yang mulia ini, berkata Syekh Shalih Fauzan, hadzal hadis bisyaratun li'ibadillahi salihin biqudumi syahri Ramadan. Hadis ini merupakan bisyarah, kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang saleh dengan datangnya bulan Ramadan itu. Jadi hamba yang saleh senang karena sudah mau datang Ramadan. Kalau yang enggak saleh senang apa tidak? Enggak senang. Kalau hamba yang saleh senang. Kenapa? Karena tadi mendapatkan berbagai macam keistimewaan. Dibukakannya pintu-pintu surga, adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dan seterusnya, pahala puasa yang luar biasa. Hamba yang soleh tentu senang. Maka kalau ada yang enggak senang dengan datangnya bulan Ramadan, wah, ini dipertanyakan keimanannya. Baik. Maka kita tentu ingin menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang merasa senang dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita hendak kedatangan Ramadan? Yang pertama diantaranya adalah banyak doa. Semoga Allah dengan rahmatnya yang luas memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, tentram, berkecukupan, bisa melaksanakan ibadah-ibadah semaksimal mungkin di bulan tersebut. Banyak doa yang dikatakan tentang salaf, tentang sebagian pendahulu kita yang saleh, kanu yad'una Allah sittata asyurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Mereka dulu berdoa 6 bulan supaya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan. Sejak 6 bulan, berarti bulan apa?
6 bulan yang lalu, bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan itu berdoa, ya Allah berikan kesempatan kepada kami untuk ketemu Ramadan. Setelah datang Ramadan, mereka gunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin, sehingga ada di antara mereka yang sholat semalam dengan 10 juz dari Al-Quran. Sampai surat apa? Hah? Sampai surat Yunus atau surat At-Taubah. Masya Allah. Ya, kalau sekarang 10 surat, alhamdulillah. Ya, kalau dulu 10 juz, ya sekarang 10 surat. Yang agak-agak panjang apa agak-agak pendek? Masya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Yang penting tumakninah dijaga. Jangan sudah pendek plus enggak tumakninah, rugi. Ya. Setelah itu, setelah amal mereka yang luar biasa, selesai Ramadan, kembali yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa lagi 6 bulan supaya amal-amalnya diterima. Padahal amalnya luar biasa. Doanya 6 bulan. Kita amalnya biasa-biasa, doanya berapa kali? Jangan-jangan cuman ketika Idul Fitri ketemu temannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Dah. Setelah itu enggak berdoa lagi. Semoga Allah mengampuni kita semua. Berdoa terus, merengek-rengek kepada Allah agar diterima amalnya. Juga yang kedua, adanya pemanasan ibaratnya ya, latihan. Sebelum datang Ramadan itu kita sudah harus latihan. Sebagian mereka juga mengatakan syahrul Rajabin syahruz zara'. Bulan Rajab kemarin itu syahruz zara', bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqiz zara'. Bulan ini bulan menyirami tanaman. Bulan kemarin ditanam, bulan ini disirami. Wa syahru Ramadan syahru hasadu az-zara'. Bulan memanen apa yang sudah kita tanam kemarin dan disirami bulan ini. Artinya apa? Kemarin-kemarin sudah biasa ya, sudah latihan. Besok nggak kaget. Makanya di antara bentuk atau contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melatih diri beliau. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu pemanasan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi paling banyak melaksanakan puasa itu di bulan Sya'ban. Bulan-bulan yang lain nggak banyak-banyak, bahkan ada riwayat yang menyatakan full bulan Sya'ban, tapi yang kuat nggak full, yang full hanya bulan Ramadan. Itu untuk latihan. Begitu pula sholat ya. Kalau puasa tadi ya, anak-anak ini yang sudah biasa puasa Senin Kemis, alhamdulillah ya, besok nggak kaget. Yang belum, ayo latihan sehingga hari pertama bulan Ramadan itu nggak kaget ya, nggak kaget dulu mas kabeh lali ngombe barang. Kenapa? Kemarin itu sejak Ramadan yang lalu belas nggak puasa, tapi kalau sudah latihan insya Allah nggak lupa. Dan apa? Sudah ya ada latihan, badannya sudah nggak kaget insya Allah ya. Begitu pula sholatnya, sholat ke masjid, kita lihat semua masjid dimanapun ya, kalau Ramadan, awal-awal Ramadan penuh apa membludak. Wah. Terus semakin hari kemana? Semakin banyak lagi atau berkurang? Semakin berkurang dan berkurang. Siapa yang awet itu? Coba lihat, siapa yang awet sampai hari Id atau sampai malam terakhir Ramadan? Yang kemarin-kemarin sudah biasa. Sebelum Ramadan memang wong mejitan,
gitu ya. Orang yang biasa ke masjid, lihat itu dimanapun ya. Maka alhamdulillah kalau masjid kita ini setiap hari, setiap 5 waktu biasa kita ke masjid semuanya menjalankan perintah Allah Ta'ala, awet. Kecuali kalau santri pulang ya sudah kehilangan santri ya. Tapi jamaah biasa di mayoritas masjid kaum muslimin ya seperti itu. Sing awet ya sing apa itu, yang biasa kemarin-kemarin sebelum Ramadan sudah ke masjid, itu yang awet. Ini menunjukkan apa? Butuhnya pemanasan, butuhnya latihan terus gitu. Dan juga apa? Di antara persiapannya adalah mempelajari kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan ya, yang insya Allah nanti akan dibahas secara rinci oleh Ustadzuna Abu Hammam insya Allah, sebagaimana rencana kemarin. Semoga Allah mudahkan. Atau kita bisa buka buku-buku kita, rekaman-rekaman para ustadz kita, silakan dilihat. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah kita merasa gembira dengan Ramadan ya, yang pahalanya apa? Pahalanya huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia itu. Yakni secara umum seperti itu. Tidak ada dalil khusus kecuali hadis palsu atau dhaif ya. Ada hadis yang katanya hadis padahal bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka. Ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias hadis palsu. Nah, tapi apa? Secara umum Allah katakan bahwa Al-Quran, Islam, amal saleh atau ibadah kepada Allah itu lebih baik daripada daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia ini. Jamaah rahimakumullah, terakhir dalam hadis Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. 1, farhatun 'inda fitrihi fariha bi fitrihi. Pertama, gembira saat berbuka. Gembira apa senang kalau kita waktunya berbuka? Gembira apa senang? Senang bin gembira ya. Sehingga kalau anak-anak, mungkin kalian kalau liburan ya, atau anak-anak kita yang tinggal di sekitar sini, kalau mau berbuka ngelihat mangga enak, ngelihat jambu enak, ngelihat pisang enak, ngelihat bolu enak, semuanya dikumpulkan. Kayaknya awake dhewe mbiyen yo ngono ya Ustaz. Padha. Semua kayaknya enak, padahal yang dimakan ya cuman apa begitu. Kenapa? Gembira. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Gembira dengan apa? Pahalanya, mendapat pahala. Maka jaga puasa yang baik sehingga akan meraih ketakwaan kepada Allah, sebagaimana Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang surga itu hanya untuk orang yang bertakwa. Dalam Ali Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwalah yang masuk surga. Di antara usaha meraih takwa tadi, laksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka senang, alhamdulillah sudah mau puasa lagi, semoga dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa dan bisa meraih derajat takwa.
Kalau sudah masuk atau dapat derajat takwa, masuk surga. Ya, yang juga disebutkan dalam hadis, di surga ada pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa. Namanya apa? Pintu Babur Rayyan. Ya. Rayyan itu apa? Ray. Ray itu enggak haus. Ya. Apa? Kalau haus apa? Hah? Kalau haus atas. Kalau haus lawannya haus apa? Ray. Ya, Rayyan enggak haus belas. Begitu ya. Taib. Juga disebutkan dalam hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannata nada munadin, apabila penduduk surga telah masuk surga, maka ada satu penyeru yang mengatakan, ini nikmatnya surga, bagaimana kita enggak senang. Innalakum antahyau fala tamutu abada, kalian hidup terus enggak akan mati. Wa innalakum antasihu fala tasqamu abada, kalian sehat terus enggak akan sakit. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada, kalian muda terus enggak jadi tua. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada, kalian merasakan kesenangan terus enggak pernah merasakan kesengsaraan. Di mana itu? Surga. Walaupun mungkin di dunia harus berlapar-lapar, berhaus-haus, tapi ditahan demi mendapatkan surga yang nikmatnya ini diantaranya secara umum. Apa tadi nomor 1? Hidup terus nggak akan mati. Nomor 2, sehat terus nggak akan sakit. Nomor 3, muda terus nggak jadi tua, dan senang terus nggak pernah sengsara. Maka laksanakan puasa dengan penuh rasa takut kepada Allah. Ya, ada ungkapan dari salaf kita apa? Tuba liman taraka syahwatan hadirah limau'idin lam yarah. Ya, keberuntunganlah bagi orang yang meninggalkan syahwat yang ada di hadapannya. Syahwatnya ada di hadapannya, tapi dia tinggalkan. Ibaratnya apa? Makanan, minuman ada di rumah seger-seger ya, tapi ditinggalkan. Limau'idin lam yarah, demi mendapatkan janji walaupun belum dia lihat. Apa itu? Surga. Semoga Allah mudahkan untuk kita meraih surganya dan dijaga dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.